Dalam budidaya udang faname ini adalah bisnis yang sangat menjanjikan. Tapi banyak hal yang kendala, tapi semua adalah kendala itu bisa juga diminimalkan ya. Untuk sukses budidaya ini perlu ada kiat-kiat tersendiri, terutama untuk menghindari permasalahan daripada usaha itu sendiri. Tambak terutama adalah hal penyakit. Oleh karena adanya penyakit ini, maka kita harus mensiasati, yaitu salah satunya adalah kita tebar yang tidak banyak, kepadatannya dikurangi, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang cukup bagus. Tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya, di samping kepadatan itu tersebut ya, kita juga di sini harus memperhatikan sisi lingkungan. Kalau kita bertambah mencari lingkungan perairan yang bagus, tentunya kita harus memperhatikan faktor lingkungan, yaitu perairan. Karena bagaimanapun petambak ini kan kalau berhasil 10 bisa berkembang 20, 30 dan selanjutnya. Karena bagaimanapun juga suatu keberhasilan itu nggak berhenti sampai begitu. Akan tetapi sisi budidaya, kalau kita tidak memperhatikan lingkungan, di mana waktu pertama kita membuka suatu tambak ya, dengan kawasan yang bagus, tentunya kalau kita buka tambak kan kita perlu perairan yang bagus. Itu kunci pertama. Begitu kita membuka tambak, kalau kita nggak ramah lingkungan, ya tentu saja kita akan mendapatkan permasalahan-permasalahan. Karena bagaimanapun juga usaha kita tambak itu kunci faktor utama adalah faktor lingkungan. Pertama kali membuka usaha ini harus ramah lingkungan, yaitu artinya kita ini bisnis bisa harus berkelangsungan panjang, harus memperhatikan lingkungan. Oleh karena itu perlu kita membuat suatu buangan AMDAL yang nantinya akan mempermudah kita, karena permasalahan tambak itu banyak sekali, terutama hal penyakit. Karena bagaimana kita gak bisa menghindar dari penyakit ya, seperti usaha apa, usaha ayam juga ada penyakit, usaha mungkin ayam juga banyak penyakit. Tapi bagaimana kita survive dalam usaha ini, yaitu pertama yaitu lingkungan yang harus diperhatikan. Nah, karena kita kalau sudah berhasil di 10 kolam, pasti berhasrat untuk menambah kolam 20, 30 dah. Kalau semakin banyak kolam, kalau kita nggak ada AMDAL, buangan kita akan mengotori lingkungan, akhirnya menyebabkan kita makin sulit, makin besar makin sulit berusaha. Satu. Kedua, kenapa saya selalu melakukan penebaran tidak seperti hal yang teman-teman yang lain 200, 300. Kenapa kita tebar, saya tebar itu 135, 140? Karena visi kita adalah membuat udang besar, udang yang premium yang di pasar jarang ada ya. Terus kedua, kita juga akan berpikir untuk menjaga lingkungan. Kalau kita tebar banyak, otomatis buangan kita akan mengotori lingkungan kita sendiri ya, akibatkan menyebabkan kita makin sulit untuk berusaha. Karena bagaimana juga keberhasilan yang 20 peta, 30 peta akan membuat kita makin besar, makin banyak limbah yang mengotori lingkungan. Oleh karena itu kunci pertama adalah bagaimana kita berbudidaya ini ramah lingkungan. Alhamdulillah kita bisa panen 120 hari, 122 hari, 24, 25, dan itu jumlahnya cukup besar.
antara 300 sampai 450 ton kalau kita panen dengan set yang seragam. Dan kita membuka suatu kawasan tambak sendiri, kita memang membatasin dalam bentuk klaster-klaster. Misalnya kita membuka tambak 10 hektar ya, 10 hektar efektif air, artinya kita memerlukan lahan kira-kira 30 hektar. 10 hektar itu kita pergunakan efektif untuk kolam 10 hektar. Jadi selebihnya untuk fasilitas jalan, outlet, kemudian fasilitas AMDAL dan sebagainya. Nah, kenapa kita membukanya 10 hektar, tidak satu kawasan itu sampai 100 hektar? Karena kita khawatirkan kita membuka 100 hektar itu limbah kita cukup besar dan akan menyulitkan kita. Permasalahan kita ada. Nah, kita sendiri sudah tahu bahwa budidaya itu penuh dengan permasalahan. Nah, kita meminimalkan permasalahan itu sehingga kita dari periode ke periode hasilnya cukup menjanjikan. Permasalahan untuk semua tambak ini yang sangat penting adalah sumber daya manusia. Itu paling pokok. Karena kenapa? Bisnis udang ini kuncinya adalah tenaga profesional, terutama teknisi. Karena apa? Karena usaha ini, pengusaha di dalam usaha tambak ini semua tidak pernah mengerti masalah teknis, ya. Tidak mengerti masalah teknis, sehingga semua dipercaya kepada teknisi. Kalau teknisi kurang bagus, tak profesional, ya, petambak tidak happy, industri pakan juga ya tidak akan berkembang karena banyak permasalahan di tambak. Nah, oleh karena itu usaha tambak ini memerlukan tenaga yang profesional. Sedangkan tenaga profesional ini lahir dengan sendirinya, ya, tidak ada sertifikasi masalah teknisi, dan teknisi itu keberadaannya dan timbul itu dengan sendirinya, mereka belajar sendiri. Tidak ada suatu lembaga atau lembaga pendidikan yang mengkhususkan untuk ilmunya kepada usaha tambak ini. Nah, oleh karena itu saya concern terhadap sumber daya manusia, makanya kita mendidik teknisi muda, ya, untuk berkiprah di tambak. Sebenarnya kalau mau menjadi seorang teknisi, itu penghasilannya yang luar biasa, ya, bisa mencapai 100 juta, 200 juta, hampir 300 juta. Nah, tapi kenapa tenaga-tenaga yang muda ini tidak mau ke tambak? Karena di tambak itu tidak ada yang mendidik. Oleh karena itu mereka tidak banyak tertarik kepada tambak. Oleh karena itu saya mencari tenaga muda S1, ya, kita didik khusus, kita beri kesempatan untuk pegang kolam, ya. Nah, kita kontrol, nah, sehingga kita melakukan suatu perluasan atau apa tidak pusing lagi dengan masalah teknis, karena hasil teknis itu sangat penting. SDM, walaupun kita siap untuk membangun beberapa kolam, beberapa lokasi, tapi kalau kita sudah menyangkut masalah SDM, tenaga profesional, kita nggak bisa memperluas, karena bagaimana resiko gitu. Nah, itu salah satu kunci, ya, tenaga profesional itu gitu. Selama kalau tidak ada tenaga profesional, ya, usaha tambak ini hanya ibaratnya orang bilang itu ya judi, ya, judi. Kita budidaya ini sangat diuntungkan lingkungan. Oleh karena itu kita perlu menjaga lingkungan, karena bagaimana juga, ya, saya utarakan seperti tadi, kalau namanya 10 kolam berhasil, dia pingin 10 kolam, 20 kolam, 20 kolam, 30 kolam. Nah, kalau seandainya seperti itu, yang ditakutkan adalah limbah, terutama limbah padat.
ya, limbah organik. Kalau airnya saya rasa cukup bagus, karena bagaimanapun juga air ini kan kita pelihara, kita perlakukan dengan baik, dengan banyak treatment, sehingga makhluk biota laut yang namanya udang itu cukup dipelihara dengan baik, sehat dan sebagainya. Tentu airnya harus bagus, buangannya ya tentu bagus, cuma yang berbahaya limbah padat. Nah ini yang harus diperhatikan petambak, limbah padat itu ya, lumpur. Jangan sampai lumpur ini terlepas ke laut. Kalau sampai terlepas ke laut akan menurunkan kualitas perairan. Sedangkan kualitas perairan itu menentukan keberhasilan budidaya. Tambak udang ini memang bisnis yang menjanjikan, untungnya sangat besar, tapi jangan lupa ruginya juga, kalau rugi cukup besar. Oleh karena itu bagaimana memaintain risiko ini sehingga untungnya besar, risikonya kecil. Nah, ini yang kita siasati seperti ini. Makanya saya tebar di sini dengan kepatahan yang rendah. Kenapa? Kita menjaga lingkungan kita ini. Kita bertambah selama 12 tahun, 13 tahun lancar. Ya karena lingkungannya tidak berubah. Kita pernah melakukan survei di laut. Ternyata lumpur tidak ada. Dan kita tandon pengendapan itu setiap 2 tahun itu penuh. Kita datangkan ekskavator long arm itu menguras dari lumpur itu 2 tahun sekali. Itu lumpurnya luar biasa, sampai 2 minggu kita mengambil lumpur. Kenapa kita harus mengambil lumpur itu? Karena takut kalau sudah overload dia akan keluar ke laut. Nah, oleh karena itu maka selama ini kita ini selama 12 tahun menuju 13 tahun ini budidaya lancar ya, karena ya tadi harus ramah lingkungan.